Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian lihat video ini ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Pengaruh dari perubahan konsentrasi, perubahan suhu, volume, dan tekanan terhadap kesetimbangan akan kita bahas di video ini. Oke, jadi di sini ada pengaruh konsentrasi, perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangannya. Jadi di sini ada sebuah contoh, itu Fe3+ ditambah SCN-, reaksi bolak-balik atau reversible menghasilkan FeSCN2+. Nah, jadi di sini ketika konsentrasi dirubah, bagaimana pengaruh terhadap kesetimbangannya gitu. Misalkan ada pertanyaan kan. Jadi misalkan kita tambahkan konsentrasi SCN-, SCN- ini kita tambahkan konsentrasinya, maka kesetimbangan itu akan bergerak ke arah sebaliknya. Jadi kalau kita tambahkan SCN-, maka kesetimbangannya akan bergerak ke arah produknya atau FeSCN2+. Atau sebaliknya, ketika kita menambahkan konsentrasi FeSCN2+, maka kesetimbangannya akan bergerak ke arah kiri atau ke arah feed atau umpannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kesetimbangan itu bergerak berlawanan dengan penambahan konsentrasinya. Begitu pula ketika konsentrasi diperkecil. Jadi sama aja, kalau SCN diperkecil maka dia bergerak ke arah SCN-. Kalau SCN diperbesar maka dia bergerak ke arah FeSCN2+. Nah, sekarang kita bakal ngeliat gimana sih pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Jadi kan kalau perubahan suhu itu ada yang exotherm dan ada yang endotherm. Exotherm ini kalau dia melepaskan panas, jadi tandanya negatif. Kalau yang endotherm dia menyerap panas, jadi tandanya positif. Nah, di sini ada sebuah contoh, jika N2 itu dalam gas ditambah 3H2 dalam gas, itu reaksi reversible menghasilkan 2NH3 dalam gas, itu delta H-nya min 92 kJ. Jadi di sini kan ada tanda negatif, jadi dia exotherm. Nah, ada 2 pertanyaan. Gimana sih jika suhu naik atau jika suhu turun? Gimana kesetimbangannya? Jadi di sini kalau perubahan suhu itu kesetimbangannya berbanding dengan tandanya ya, untuk pengingatnya. Jadi di sini kan tandanya negatif. Nah, teman-teman ingat aja kalau misalkan suhunya naik, kalau di sini negatif, maka dia akan bergerak berlawanan. Jadi di sini kesetimbangannya. Nah, jika suhu turun, kalau di sini diturunkan, maka dia akan bergerak berbanding lurus. Jika suhu turun, kan ini negatif. Jika suhu turun, maka dia akan bergerak ke arah produk. Jadi di sini kesetimbangannya bergerak ke arah mana? Ke produknya. Nah, jadi begitu untuk perubahan suhu. Oke, yang terakhir itu pengaruh volume dan tekanan terhadap kesetimbangan. Nah, di sini kita pakai contoh yang sama, N2 wujud gas ditambah 3H2 wujud gas, reaksi reversible menghasilkan 2NH3 berwujud gas. Jadi di sini untuk volume dan tekanan kita harus tahu dulu mol totalnya. Jadi di sini kan kita bisa lihat dari koefisien. Ini kan ada 1 karena 1 jadi nggak ditulis. 1 ditambah 3 itu kan menghasilkan 4. 1 ditambah 3 4, ini 2. Untuk volume itu berbanding dengan koefisien yang besar. Nah, kalau tekanan itu tidak berbanding dengan koefisien besar. Nah, jadi kalau tekanan tuh kebalikannya. Nah, untuk yang pertama volume. Jadi untuk volume ditambahkan, nah yang mana yang koefisien besar? Jadi yang di sini kan, yang di kiri di di umpan. Jadi ketika volume ditambah, maka dia akan bergerak ke arah ke kiri, ke koefisien yang besar atau molnya yang besar. Jika volume dikurangi, maka dia akan bergerak ke arah yang kecil,
koefisien ataupun molnya yang kecil. Jadi di sini dia akan ke kanan. Nah, begitu juga untuk si tekanan. Tekanan itu dia berbanding terbalik dengan koefisien yang besar. Jadi jika tekanan ditambah, kemana kesetimbangannya akan bergerak? Nah, kalau tekanan ditambah, dia akan bergerak ke arah yang kecil. Nah, jadi dia kebalikannya. Kalau dia ditambah, dia akan bergerak ke arah koefisien yang kecil. Kalau dia dikurangi, dia akan bergerak ke arah koefisien yang besar. Oke teman-teman, itu dia tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang lagi belajar. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Tungguin video-video pembelajaran lainnya dari aku, Ira Kusumawati alias Ira KW. Gitu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, DM aja di Ira Kusumawati 01 @irakusumawati01. Atau komentar di bawah juga boleh. Nah, yang punya saran untuk materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.